Saya berasal dari keluarga yang tidak mengenal Yesus Kristus. Saya adalah seorang Muslim. Papa mama saya sama sekali tidak mengenal Yesus Kristus. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini kita kembali menyaksikan video kesaksian dari seorang murtadin yang dulunya adalah orang yang benar-benar tidak paham tentang iman kekristenan. Entah kenapa dalam cuplikan videonya, ia mengatakan bahwa mulai dari sejak kecilnya bersama-sama dengan orang tuanya, ia tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu yang namanya ajaran kekristenan. Karena pada dasarnya orang tuanya adalah orang tua yang taat pada agamanya. Dan akhirnya ia pun juga mengikuti apa yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Namun dalam perjalanan yang panjang akhirnya ia sadar dan menemukan jalan dan kebenaran bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ia mendapatkan keselamatan. Dua ayat firman Tuhan yang dia sampaikan yang menjadi dasar ia masuk dan mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita saksikan kesaksian video berikut ini. Saya berasal dari keluarga yang tidak mengenal Yesus Kristus. Saya adalah seorang Muslim. Papa mama saya sama sekali tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi genap firman Tuhan ini, sejak dari rahim ibuku, aku sudah dikuduskan. Bahkan sejak dari rahim ibuku, Tuhan sudah membentuk buah pinggangku. Bahkan sejak dari rahim ibuku, Tuhan sudah mengenal dan memilih aku. Dan sekarang, dari keluarga orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, aku telah dipilih Tuhan salah satunya, dan sekarang menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah kita dengar secara bersama-sama dalam kesaksian ibu ini, bahwa ia awalnya, bahkan sejak kecilnya, dia tidak punya dasar untuk mengenal iman kekristenan. Namun dalam perjalanan hidupnya yang panjang, akhirnya dia mendapatkan satu kepastian keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan satu ayat yang menjadi dasarnya tadi untuk menjadi pengikut Kristus adalah Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Ya, teman-teman dan saudara sekalian, ayat ini berbicara tentang panggilan Nabi Yeremia, di mana pada waktu itu dia diutus sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan salah satu pernyataan paling kuat dan menghibur di dalam Alkitab, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki tujuan ilahi yang telah ditetapkan bahkan sebelum mereka lahir atau sebelum manusia lahir. Kalau kita lihat dalam ayat ini bukan hanya tentang Yeremia. Ini adalah prinsip universal yang berlaku untuk setiap manusia. Makanya di sana dikatakan dikenal sebelum dibentuk. Ada frasa yang mengatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Ini menunjukkan bahwa keberadaan kita tidak dimulai pada saat pembuahan, melainkan jauh sebelum itu dalam pikiran dan hati Tuhan sudah ada. Hal ini, teman-teman dan saudara sekalian, menyoroti sifat transenden Tuhan yang melampaui bentuk dan ruang, melampaui waktu dan ruang. Dia mengenal esensi kita, potensi kita, dan jalan hidup bahkan sebelum kita memiliki bentuk fisik. Ini memberikan makna mendalam pada kehidupan, menunjukkan bahwa setiap individu adalah hasil dari rancangan ilahi yang disengaja, melainkan bukan kebetulan, yang disengaja dan bukan kebetulan. Di bagian berikutnya, dikuduskan sebelum keluar dari kandungan. Kata menguduskan berarti memisahkan atau menetapkan dengan tujuan yang kudus. Ini berarti bahwa Tuhan memilih dan mempersiapkan kita untuk suatu misi yang khusus, bahkan sebelum kita menghirup udara dunia ini.
Tuhan sudah menyediakan suatu tugas yang khusus. Nah, pengudusan ini bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan anugerah dan pilihan Tuhan. Ini menegaskan bahwa intrinsik setiap manusia, setiap kehidupan, dan potensi ilahi yang ada di dalamnya. Dan berikutnya adalah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, meskipun Yeremia secara spesifik dipanggil sebagai nabi, prinsip ini di balik penetapan itu berlaku untuk semua orang. Setiap orang memiliki panggilan yang unik. Sebuah kenabian dalam konteks hidup mereka sendiri. Ini bisa berarti menjadi seorang pemimpin, seorang seniman, seorang guru, seorang ibu, seorang pekerja sosial, atau apapun yang Tuhan tetapkan. Bisa jadi ketika kita berada di tempat itu, diutus untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, panggilan ini selalu bertujuan untuk membawa dampak positif bagi bangsa-bangsa, yang bisa diartikan sebagai komunitas, keluarga, atau bahkan dunia di sekitar kita. Ini adalah panggilan untuk menjadi agen perubahan, pembawa harapan, dan penyebar kebenaran. Lalu, apa implikasi bagi kehidupan kita? Implikasi bagi kehidupan kita yang pertama adalah identitas dan harga diri. Ayat ini memberikan dasar yang kokoh untuk identitas dan harga diri kita. Kita tidak perlu mencari validasi dari dunia, karena identitas kita telah ditetapkan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Kita berharga karena kita dikenal, dikuduskan, dan ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, tujuan hidup. Ini menghilangkan kebingungan tentang tujuan hidup. Kita tidak diciptakan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan manusia selalu punya tujuan. Sebaliknya, kita memiliki misi ilahi yang telah dirancang dengan cermat. Menemukan dan memenuhi tujuan ini adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Yang ketiga, implikasi yang ketiga adalah mengetahui bahwa Tuhan telah mengenal dan menetapkan kita, memberikan pengharapan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Kita tidak sendirian. Tuhan yang memulai pekerjaan baik ini akan menyelesaikan sendiri. Dan yang ketiga, yang keempat, tanggung jawab. Dengan panggilan ilahi, datanglah tanggung jawab. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, menggunakan karunia dan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima ini adalah pengingat yang kuat bahwa setiap kehidupan adalah anugerah, setiap individu adalah mahakarya ilahi, dan setiap orang memiliki peran penting dalam rencana agung Tuhan. Ini adalah undangan untuk merangkul identitas kita dalam Kristus dan melangkah maju dengan keyakinan dalam panggilan yang ilahi untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.